Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah saat ini kita sudah dibersamai oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Sudah ada Mbak Handayani di sini ya. Beliau merupakan salah satu teman saya juga, dan pada kesempatan kali ini beliau akan sedikit bercerita tentang kisah hijrahnya beliau, bagaimana kemudian akhirnya beliau memutuskan untuk mantap berhijrah meninggalkan masa-masa kelamnya dulu ya. Tapi sebelum kita mulai, kita tanya dulu nih kepada Mbak Anda ya, Ya. panggil aja ya. Apa kabar Mbak Anda pada malam hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Iya. sehat ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita mulai. Mungkin Mbak Anda bisa cerita dulu bagaimana sih awal mulanya, apakah ada suatu kejadian sehingga Mbak Anda memutuskan untuk berhijrah. Mungkin bisa dimulai sekarang. Oke, baik. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu awalnya tuh saya belum memakai hijab ya. Ya. Itu berpakaian pun juga masih sedikit terbuka. Iya, sedikit terbuka. Itu banyak sih kejadian yang istilahnya ya kelam sih ya, membuat hidup down gitu ya. Itu kejadian waktu itu bermula saat SMA SMA. kelas 3 Itu tahun kapan ya? 2019 Tahun kapan? 2009 2009. itu kelas 3 SMA, waktu mendekati ujian akhir itu. Waktu mendekati ujian akhir sekolah itu jujur ya, saya SMA itu emang gak lulus ya, karena cuma satu mata pelajaran yang nilainya itu di bawah. Ya itu kira-kira kenapa Mbak? Apa yang terjadi kok Mbak bisa gak lulus? Apa karena pergaulan atau? Iya, karena pergaulan sama ya pergaulan yang salah sebenarnya sih ya. Mesti awalnya saya terjerumus ke pergaulan saya itu sampai diperkenalkan sama temen tuh minuman keras. Minuman keras? Iya. Lalu dia tuh sering gak fokus di sekolah, sering gak fokus di pelajaran sekolah. Tapi cuma satu pelajaran itu yang gak lulus itu. Itu Karena minuman keras itu ya yang membuat tidak lulus. iya, pergaulan yang salah itu, bukan cuma minuman keras, tapi pergaulan yang salah itu sampai sampai down juga saya karena gak lulus itu kan. Saya nggak membahagiain orang tua ya kan. Itu juga dapat support juga, walaupun kalau dapat support malah dari Bu RT itu support, kita nggak apa-apa nggak lulus gitu. Itu waktu itu masih bisa ngejar paket C itu, tapi karena udah bukan malas berpikir sih itu, karena juga udah capek sih ya. Itu akhirnya mulai cari kerja. Awal kerja itu tahun 2010 malah. 2010 itu pun di tempat kerja juga dapat temen yang bukan yang salah sih ya. Ya kurang tepat lah ya. Iya, kurang tepat, karena di sini juga mulai kayak istilahnya merokok juga. Mulai merokok juga di saat itu. Iya, mulai merokok. Tapi cuman ya gua nggak lama sih itu. Cuma nggak lama. Akhirnya juga itu tahun 2000 itu udah dari tahun 2010 itu udah mulai stabil tuh hidupnya. Ini udah nggak aneh-aneh lagi. Udah nggak aneh lagi. Masih baik, terus terulang kembali gitu. Terulang kembali tahun 2013 kalau 2014 ya, sekitar tahun itu. Itu apa yang menyebabkan hal itu terulang kembali? Karena Sama. bergaul juga saya Iya, salah. karena itu berteman dengan orang yang kurang tepat juga. Itu mulai lagi tuh yang namanya minuman keras. Mulai lagi kenceng ya. Iya, mulai kenceng lagi, mulai sering yang namanya minuman keras itu. Lalu sering kalau pulang malam sih di atas jam 12 pasti gitu. Selalu pulang di atas jam Iya. 12 malam. Iya. Itu sampai juga
sempat juga itu pernah gara-gara minuman keras itu saya ngalamin kejadian yang ya itu sih kurang kurang berkenan juga sih di hidup tuh, sampai keluarga saya marah besar terhadap saya, sampai saya juga itu down banget, itu kayak orang bukan depresi ya, cuma down aja, sampai sempat juga sih mau apa ya, bukan lari dari masalah, cuma kayak udah nggak mau apa ya gitu. Saya bunuh diri ya. Iya, pengen mengakhiri semuanya tapi dengan cara yang mungkin salah ya, salah itu juga udah, itu sih udah kejadian yang sangat apa ya, membuat keluarga saya juga down banget, marah besar. Itu kira-kira kejadiannya apa Mbak? Apakah bisa diceritakan mungkin? Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Maaf ya, saya nggak bisa cerita di sini karena Iya. itu juga sebenarnya pribadi ya, privasi gitu. Baik. Lalu kemudian Setelah kejadian itu sih ya udah mulai move on ya, udah mulai melupakan kejadian itu, udah mulai stabil lagi hidupnya, mulai deh setelah apa ya itu kejadian 2019 itu juga kejadian yang sangat menyedihkan juga sih dalam kasus tentang ibu itu juga 5 hari setelah saya ulang tahun kejadian waktu ibu meninggal. apalagi baru ya 2 tahunan yang lalu ya. Iya, 2 tahun yang lalu itu tepat tuh 5 hari setelah saya ulang tahun. Itu juga segala sesuatu yang berhubungan dengan almarhumah ibu waktu itu kan sakit ya, karena sakit kan itu saya sendiri tuh yang menjaga dia. Sakit apa kalau boleh tahu Mbak? Infeksi paru-paru. Ya Allah. Infeksi paru-paru emang udah, kalau istilahnya kalau kanker itu stadium 4 ya, sudah kayak stadium akhir itu. Itu berapa lama sakitnya? Sebenarnya kalau sakitnya itu udah lama sih, karena di keluarga saya, terutama di keturunan ibu, itu dari kakek dulu, sama rumah kakek itu memang ada keturunan asma ya, tapi yang paru-paru itu memang ada. Itu memang ibu itu udah lama, tapi kan berubahnya juga pindah-pindah terus. Itu sampai ke waktu terakhirnya itu sampai badannya kalau ibu itu juga kayak udah kurus banget sih ya. Iya. Udah badan juga lemes. Saya sendiri tuh ya bolak-balik dari rumah ke rumah sakit itu saya sendiri gitu. Baik, terus kemudian momen apa yang membuat akhirnya Mbak jadi mantap berhijrah gitu? Setelah beberapa bulan almarhumah ibu meninggal, Ya. itu saya memutuskan itu dari hati saya sendiri untuk memakai hijab. Tapi saya itu belum begitu yakin. Saat itu ya. Iya, saya itu belum begitu yakin. Namun setelah saya bertemu kembali dengan sahabat saya, sahabat SMP, itu dia seorang mualaf. Saya juga di situ juga saya semakin tergugah gitu. Seorang mualaf aja bisa yakin ya buat berhijab, masa saya sendiri yang sudah Islam masa dari lahir. iya, masa tidak yakin gitu. Akhirnya saya istiqomah yakin mantap buat selalu berhijab. Jadi yang membuat mantap itu karena temannya yang mualaf ini atau karena kejadian ibu yang meninggal? Sebenarnya dari hati dan melihat teman yang mualaf itu ya. Awalnya tuh udah dari hati itu udah ingin berhijab lagi gitu. Berhijab. Saya ini juga ingin sekali menyempurnakan dalam bentuknya lebih syar'i lagi, iya. Lebih syar'i lagi. Ingin sekali menghilangkan semua baju-baju yang dulu. Ya, disumbangkan saja Mbak. Iya. Ya, baiknya semoga bisa istiqomah ya Mbak dalam Amin. berhijab, dalam berhijrah. Iya. Semoga dimudahkan jalannya terus. Dan mungkin terakhir Mbak bisa menyampaikan apa sih hikmah yang Mbak dapatkan dari
semua proses perjalanan kehidupan Mbak yang begitu rumit ya dan berliku-liku. Mungkin bisa lebih dijelaskan. sekarang tuh lebih dewasa ya, dewasa maksudnya tuh dalam menyikapi sebuah kayak kalau ada masalah gitu itu lebih dewasa, lebih sabar dan lebih kuat. Lebih kuat ya Iya. dalam menjalani kehidupan yang keras ini. Iya betul. Masya Sama Allah. lebih bisa apa yang mendekatkan diri kepada Allah lagi. Ya, itu yang paling penting. Paling ya, utama tentunya. itu, paling utama. Selalu Baik. menjalankan kewajiban kita sebagai umat umat muslim. muslim gitu. Baik teman-teman semuanya, semoga percakapan kita, diskusi kita, sharing-sharing kita pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi pelajaran ya buat kita semua untuk bisa lebih memfilter lagi ketika kita ingin bergaul ya. Dan terima kasih banyak Mbak atas kesempatannya untuk Iya, sharing-sharing sama-sama. bersama saya di sini. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu ya. Amin. Dilancarkan semua urusannya. Amin. Rezekinya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap istiqomah di jalan Allah. Paling penting ya. Paling penting itu. Iya. Baik, langsung aja yuk kalau begitu kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat-sehat semuanya.